Oke, sekarang kita coba bahas soal asli UTBK 2025 hari ketiga. Yang pertama di sini ada operasi bilangan ya. Pembagian di sini 10-nya kita pindah ke kanan jadi perkalian, berarti akar D sama dengan 10 dikalikan 3/5, 10 bagi 5 2 kali 3 dapatnya 6. Tinggal kita kuadratin kedua ruas, berarti kita dapat D-nya sama dengan 36 ya. Yang diminta nilai D-nya. Yang kedua ada titik terletak pada grafik yang ditanya nilai A-nya. Berarti titik ini kalian dapat langsung masukkan ke fungsinya ya. Fx itu Y, kalian langsung bisa ganti dengan 5 ya. Berarti di sini 5 sama dengan X-nya langsung kalian ganti dengan -1. -1 dikuadratin jadi 1 dikali A berarti jadi A ya. Saat di sini X-nya ganti -1 berarti jadinya -1 ditambah sama 3. Berarti kita peroleh -1 tambah 32 pindah ruas dapat A-nya nilainya adalah 3 ya. Lalu nomor 3 ada 8 bilangan diurutkan dari terkecil hingga terbesar. ABC-nya urutan 1, 2, 3. Berarti pertama kalian harus urutkan dulu angka-angkanya. Berarti kita mulai dari 1, 3, 4, 5 ya. Nggak ada yang lain. Oh, tiganya ada 2 kali ya. Ini harus teliti ya. 1, 3, 3, 4, 5. Enamnya enggak ada berarti 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 benar sudah 8 ya. Katanya di sini A, B, C adalah urutan masing-masing 1, 2, 3 berarti ini sebagai A-nya, ini sebagai B, ini sebagai C. Tinggal kita hitung untuk pertanyaannya di sini ya. A-nya 1 ditambah B kali C 3 kali 3 berarti dapatnya 9 sehingga diperoleh nilainya adalah 10 ya. Lalu yang keempat di sini banyaknya segitiga pada bangun datar. Nah, ini kalian bisa hitung manual ya. Yang kecil di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang kecil di sini kita sudah dapat 4 segitiga. Lalu yang agak besaran dikit berarti kita dapat 1 ya, terus ada 2, lalu ada 3. Berarti kita nambah 3 ya. Lalu yang lebih besar lagi ya, berarti kita dapatnya berapa? Ini 1 ya, lalu di sini 2 ya, berarti kita dapat tambahan 2. Lalu yang paling besar di sini berarti kita dapatnya adalah segitiga yang paling besar, nambah 1 ya, tinggal kita tambah, berarti hasilnya adalah 10 segitiga. Nah, sebenarnya ini ada cara cepatnya ya teman-teman, kalau misalkan ada soal kayak gini, kalian fokus ke bentuk garis yang di sini nih. Ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Setiap kita ngambil 2 titik ya pada garis biru ini pasti kebentuk segitiga. Contohnya, misalkan yang ngambil titik ini sama sini, oh segitiganya jadi ini. Kalau ini sama ini, oh segitiganya jadi ini gitu ya. Kalau misalkan ini sama sini, segitiganya jadi kayak gini. Jadi setiap kita ngambil 2 titik pada garis ini selalu dapat kita bentuk satu segitiga. Jadi kita gunakan aja konsep kombinasi. Berarti dari 5 titik kita cukup ambil 2. Berarti kita dapatnya 5 faktorial kombinasi ya, per 3 faktorial, 2 faktorial. 5 kali 2 hasilnya juga 10 ya. Lalu yang nomor 5 di sini ada definisi bilangan ya. Ini kalian kerjakan dari yang dalam seperti biasa ya, dari yang ini nih. Di sini mutlak nih, kayak mutlak -4 berarti -4 adalah kurang dari 1 dan juga genap. Genap kurang dari 1 berarti kita pakai yang tengah. Kita masukkan berarti dapatnya berapa? 4 dikurangin -4 dikuadratin berarti 16 kita bagi sama 2. Diperoleh hasilnya 16 bagi 2 8, 4 min 8 minus 4 ini ya. Nah, berikutnya ini ya, kalian masukkan ke sini nih. Ini kan ada 1 minus 4 berarti kita dapat hasil akhirnya adalah 5 kayak gini. Sekarang lihat 5 maksudnya diganjil kan ya, berarti hasilnya adalah 1 min 16, 16 25 ya. Di sini 1 minus ini kan R kuadrat 5 dikuadratin jadi 25 kita bagi sama 4. -24 dibagi 4 jadinya adalah -6 ya. Lalu di soal selanjutnya ada soal teks ya. Grafik ada GX, lalu ada garis berpotongan di 2 titik ya. Ingat kalau misalkan ada 2 titik potong, artinya 2 titik ini melalui kurva sama melalui garis ya. Di sini kan ada nih.
Yang artinya titik min 5, T ini kan ada pada kurva G maupun kurva atau garisnya ini. Ini kalian tinggal masukkan aja ke sini, Gx itu kan Y, ya kalau kita masukkan T itu ya, nih kalian langsung ganti ya Gx-nya jadi T, X-nya ganti min 5. Min 5 dikuadratin jadi 25 dikurangin 20, berarti dapatnya T-nya langsung dapat 5. Jadi kalian nggak usah pakai eliminasi atau substitusi, ini masukkan ke sini lebih ribet ya. Jadi langsung dapat T-nya ya. Nah, kalau misalkan T-nya sudah dapat, ini kan titik ini juga terletak pada garis ini ya, kalian tinggal masukkan aja. Titiknya menjadi min 5,5 sekarang ya. Titik ini itu kan akan berubah jadi min 5,5, T-nya dapat 5 tadi. Berarti X-nya ganti min 5, Y-nya ganti 5. Berarti jadinya min 5A dikurangin 2 kali 5, 10. Ditambah 30 sama dengan 0. Berarti min 5A sama dengan, ini kan jadi 20 pindah ruas min 20. A-nya jadi langsung dapat 4 ya. Yang keenam nih kan cari A-nya, jawabannya yang C. Garis K melalui kedua titik tersebut gradien garis K. Nah, ini kalau kita ilustrasikan gitu ya, ini kan ada kurva kayak gini, lalu ada garis kayak gini, titik potongnya ada di sini sama sini. Saat kita mencari gradien garis yang melewati dua titik potong ini kan sama aja kita mencari gradien garis ini kan ya. Nah, kita dapat dari sini tadi A-nya adalah 4, berarti ini kan 4x min 2y tambah 30 sama dengan 0. Ya berarti sama aja kita mencari gradien garis ini. Gradien itu minus depannya X berarti min 4 per depannya Y min 2. Ketemunya adalah 2 ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Lalu yang nomor 8 di sini yang diminta adalah persamaan garis yang tegak lurus dengan garis K. Berarti yang diminta nih M-nya nantinya yang dipakai adalah min seper dari ini nih. Berarti min 1/2 dapat dari mana? Ingat perkalian ya, dua gradien yang saling tegak lurus garisnya nilainya adalah min 1 dari sini nih dapatnya. Sehingga dari sini kita dapat M yang mau kita gunakan adalah min setengah melalui titik ini. Nah, di persamaan garis yang ada gradiennya kan Y min Y1 di sini. Berarti di sini kita dapatnya Y minus 1 sama dengan M-nya min setengah kalikan X-nya di sini kita dapatnya berapa? X minus X1-nya 1. Duanya kita kalikan ke sini aja berarti 2Y min 2 sama dengan min 1 kita kali masuk ke dalam berarti min X tambah 1. Pindah ruas berarti 2Y min X berarti jadi plus X, min 2 min 1 jadi min 3 ya sama dengan 0. 2Y plus X min 3 sama dengan 0. Lalu di soal selanjutnya ini ada teks lagi ya nomor 9 sampai 11. Suatu prisma punya volumenya sekian ya, alasnya nih gambaran alasnya ya, koordinat titik sudutnya ada. Jarak antara P ke QR ya, P ke QR. Ini kalian bisa cari dulu panjangnya 3,2, 9,2 berarti jarak dari sini dari 3 ke 9 berarti 6 ya. Sementara tingginya ya kalau misalnya kalian tarik garis seperti ini, nah ini kan dari Y-nya 2 ke 10, berarti ini pasti 8. Sementara kalau jarak P ke garis QR itu kan yang tegak lurus, oh berarti langsung dapat yang ini nih, yang 8, berarti jawabannya langsung yang A. Luas daerah segitiga PQR, luas segitiga. Nah, luas itu apa? Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8. Berarti kita dapat hasilnya adalah 24. Ini langsung dapat ya jawabannya yang E. Tinggi prisma dari mana? Ini baru alasnya doang. Ya berarti dari volume yang diketahui nih. Berarti volume 48 itu kan sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan luas segitiga yang ini, yang 24 ini. Kalikan sama tingginya. Oh berarti kita dapat tingginya tinggal bagi 48 bagi 24. Ketemunya adalah 2 ya. Berarti jawabannya langsung yang C. Lalu di soal selanjutnya ya, di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan, berarti kalian cari faktor-faktornya ya. 16 kuadrat nih, 80 kan 16 kali 5 ya, berarti sama-sama ada 16-nya. 16-nya kita keluarkan, berarti jadinya 16 tambah 5. Berarti 16 kalikan 21. Ini kalian bisa ubah ke pangkat-pangkatan 16 2 pangkat 4 ya. Yang 21 itu kan 3 kali 7. Selesai yang ini. Sekarang yang ini nih. Ini 18 kuadrat 72, 72 itu berarti 18 kali berapa? Yang 72, 72 berarti 2, 3, 6 ya. 18 kali 4 ya. Berarti dari sini 18-nya kalau kita keluarkan 18 minus 4. 18 minus 4 jatuhnya adalah 14 ya. Berarti faktornya
18 tuh 3 pangkat 2 kalikan sama 2 kali di sini kan jadi 14 ya, 7 kali 2 kayak gini. Sehingga sekarang kalian lihat aja faktor yang sama, 6 2 kali 3 ini kalian lihat aja yang bisa dikali ya, alias kalau ini dibagi itu, bersisa 0 alias nggak ada sisanya. 6 ini kan di sini bisa dipakai 2 kali 3 ya, ini 2 kali 3 juga, berarti ini benar nih. 7 ini ada angka 7, ini juga benar ya, otomatis 3 pasti benar ya. 21, 7 kali 3 7 kali 3 berarti benar semua ya, berarti semua pilihan ini benar. Lalu soal selanjutnya ada fungsi di antara f yang saat kita masukkan x-nya 2 yang tidak mungkin yang mana? Langsung aja ganti semua x-nya dengan 2 ya. Min 2 kali 2 min 4 ditambah 6 berarti jadinya 2 kurang dari f2 jatuhnya ya. Kurang dari di sini 4 pangkat 2 berarti 16. Berarti yang nggak mungkin itu saat x-nya lebih dari 16 sama kurang dari 2. Lihat aja yang lebih dari 16 berarti ini 16 nggak masuk di sini ya, berarti masih masuk ke sini. 9 itu masuk di solusinya, berarti yang nggak mungkin cuma 1 2 sama 3 jawabannya adalah yang A. Lalu di soal selanjutnya ada trigonometri ya. Kalau ada trigonometri kalian bisa bikin segitiga siku-siku kayak gini dulu ya. Nah, berarti yang pertama nih siku-sikunya di sini paruh alfanya. Cos itu kan samping per miring, sampingnya di sini 3 miringnya 7. Pitagoras saja 49 dikurangi 9 40, akar 40 ini nggak usah disederhanakan ya karena di jawabannya nih 40 semua. Nah, sekarang kita coba cek satu-satu sepersin alfa. Kalau misalkan sin kan demi ya seper ya dibalik aja berarti ini jawabannya 7 per akar 40. Samping di sini sorry miring per depan ya berarti ini benar yang pertama. Tangen desa akar 40 ini akar 40 per 3 ini juga benar nih tangen desa. Lalu otomatis 1 2 benar, 3 juga pasti benar ya. Lanjut kita cek yang keempat, cos 90 min A, di sini kalian bisa gunakan konsep kuadran, 90 min itu berubah jadi sin ya. Sin alfa sama dengan berarti sin depan per miring, berarti akar 40 per 7, berarti ini salah ya. Yang benar pasti 1 2 sama 3. Di soal selanjutnya ya, ada segi 4 EFGH, ini kita gambarkan dulu segi empatnya kayak gini. Nah, ini segi 4 EF, di sini EFGH kayak gini ya. Lalu panjang EF-nya 4, lalu FG-nya 3, memiliki keliling K1. Jadi di sini kita dapat kelilingnya adalah K1-nya ini kalau kita hitung berapa? 4 tambah 37 kalikan 2 berarti 14 ya ini keliling K1-nya sudah dapat. Titik A terletak pada sisi FG berarti titik A-nya itu ada di sini ya. A-nya ada di sini sehingga keliling daerah AEF gitu ya. Di sini AEF membentuk K2 ini kita nggak tahu A-nya di sebelah mana ya, yang diminta adalah K1 banding K2 ini nanti perbandingannya sama 8/7. Pertama, posisi dari A-nya itu mulai maksimal mentoknya kan ada di sini kan ya, ini kalau misalnya kita bikin segitiganya kayak gini. Jadi seumpamanya di sini kita ambil bentuknya ada di sini, berarti keliling dari yang 2 berarti sama dengan berapa? Di sini kan triple Pitagoras ini kan siku-siku ya, 4 3 pasti 5 di sini. Sehingga kalau misalkan kita cari 7 tambah 5 12. Kita coba bandingkan saat bentuknya ada di sini. Soalnya untuk, titik-titik yang lain itu pasti lebih kecil dari 12. Kita coba bandingkan ya, K1 banding K2 ya, K1 banding K2, K1 banding K2 berarti nilainya adalah K1-nya 14 kita bandingkan sama K2-nya 12 disederhanakan jadi 7/6. Sekarang kita bandingkan 7/6 sama 87 kira-kira lebih gede mana? Cara ngebandingkannya gampang ya. Ini 7/6 di sini 8/7 ini kali silang aja ya, ke sini kali sini ini. Berarti dapatnya 49 sama dari sini 6 kali 8 kan 48. Berarti lebih gede yang kiri ya. Yang artinya 7/6 ini lebih gede nih, lebih gede daripada 8/7. Ini kalau misalnya kita ambil di maksimalnya ini kan pasti lebih gede. Sekarang kalau misalkan kita ngambilnya itu untuk ininya, titik A-nya itu kan awalnya di sini ya. Kita ngambil di sebelah sini A-nya. Kira-kira kelilingnya bakalan lebih kecil atau lebih besar? Bakal lebih kecil pastinya kan ya. Jadi saat, bentuknya ya saat bentuknya ada di sini itu nilai dari ini, nilai dari K2-nya itu kan semakin kecil.
Yang artinya gitu ya, yang artinya K1/K2-nya makin lebih besar. Berarti yang bentuk ini itu pasti lebih besar gitu ya, pasti lebih besar dari 7/6. Karena 7/6 aja lebih besar daripada ini, berarti setiap kita ngambil untuk A yang lain pasti juga lebih besar, yang artinya P itu sudah fix pasti lebih gede dari Q-nya ya, P lebih dari Q ya. Lalu di soal selanjutnya ada definisi ya. Definisi ini kalian tinggal masuk-masukkan aja. Yang pertama kita luruskan aja K min Z tambah Y. K min Z tambah Y berarti lurus ini dikurangin, berarti 3 min 1 ditambah sama E kayak gini. Lalu kita kalikan ya, M tambah N min X, M tambah N min X berarti 1 tambah 2 min E, 1 tambah 2 min E gini. Sehingga kita dapat 2 tambah E kita kalikan sama 3 minus E kayak gini ya. Nah sekarang kita bandingkan apakah karena kita nggak tahu nih E-nya berapa ya, ini akan kita bandingkan sama 5. Cuma ada keterangannya di sini nih, E-nya adalah genap positif. Jadi saat E-nya 2, misal ya kalian ngambil aja angka saat E-nya sama dengan 2, berarti kita dapatnya berapa? 4 dikalikan 1 dapat 4 di sini. 4 lebih kecil dari 5 ya. Tapi saat kita ngambil E-nya 3, gitu nah E-nya 3, kok di sini bulat, genap ya, genap berarti wajib 4 nggak boleh 3. Berarti E-nya 4, 2 tambah 4 6 ya, di sini 3 minus 4 minus 1, minus 6. Saat kita ngambil lebih dari 2, E-nya ini pasti negatif, yang di sini kan ya, ini positif, hasilnya pasti negatif. Yang artinya setiap kita ngambil E berapapun asal genap positif, pasti P-nya lebih kecil daripada Q ya. P kurang dari Q, jawabannya yang D. Di soal selanjutnya ada SPLTV ya. Nah, ini seperti biasa guys, di sini kalian jangan sampai hitung manual ya, ada triknya di soal UTBK kayak gini. Kalian fokus ke bentuk yang nggak lengkap ini, 2V minus W sama dengan 4. Kalian lihat yang ada bentuk yang sama, yang atas nih. Jadi bentuk ini saat kita keluarkan minusnya itu kan jadi 2 V minus W kan ya. Berarti sama aja dengan di sini 4 kayak gini, sama dengan 12. Berarti U-nya kita langsung dapat 16. Nah, kita sebenarnya nggak perlu nyari untuk yang lainnya ya, untuk V sama W-nya. Karena kita fokus pada soalnya aja. Di sini yang mewakili adalah U, berarti ini sama aja dengan U minus, ini kan ada angka 2, 2-nya kita keluarkan. B itu mewakili V, berarti ini jadi 2V, ini minusnya keluar tadi, berarti minus C mewakili W gini. Di sini U-nya kita dapat 16 minus 2V min W itu kan sama kayak 4 kayak gini. Sehingga kita peroleh 16 minus 8, dapatnya adalah 8. 8 sama 6 pasti lebih besar ya, P lebih dari Q, jawabannya yang A ya. Lalu di soal selanjutnya, 6 bilangan positif memiliki rata-rata. Nah, rata-rata itu ya 5/6 dikalikan diubah ke bentuk pecahan biasa. 5 kali 6 30 tambah 1 berarti rata-rata 31/6 ini sama dengan jumlah dari semua nilainya 3 tambah 5 8, 10, 16 berarti 23 ditambah X dibagi banyak datanya. Datanya ada 6 kayak gini. 6-nya bisa kita coret ya, sehingga kita peroleh X-nya 31 minus 23 berarti dapatnya adalah 8. Karena di sini kita butuh median, berarti kita harus urutkan data ini ya. Kalau kita urutkan mulai dari terkecil 2, 3, 5, 6, 7, X-nya kan 8 kayak gini. Sehingga mediannya ini kan datanya genap, mediannya tengah-tengah data ini. Berarti mediannya sama dengan kiri tambah kanan bagi 2, dapatnya adalah berapa? 5 tambah 6 berarti biarkan aja 11/2 dulu ya. Karena saat mediannya ditambah rata-rata nilainya adalah n/3. Nah, kalau misalnya kita tulis mediannya 11/2 ditambah rata-ratanya kan sudah ada 31/6. Nilainya katanya adalah n/3 gini. Sehingga ini kalau misalnya kita kali 3 kan dapatnya 33 ya, tambah 31 berarti 64 dibagi 6 sama dengan n/3 kan ya. Berarti di sini kalau kita sederhanakan dari sini dapatnya kan 2 sisanya 64 bagi 2, N-nya adalah 32 ya, berarti ini langsung dapat. Soal selanjutnya, ada barisan bedanya -5. Di sini apakah U1 sampai sekian adalah lebih dari 225? Ini kalian perhatikan dari sini, ini kan U1 sampai sekian sama kayak S ada sebanyak 225, berarti sama aja deh kita nyari S 225. Rumus Sn berarti N/2, 225/2 kali 2A, A-nya kita nggak tahu ya, nih 2A
ditambah N-1 berarti 224 dikalikan sama berapa? Dikalikan sama bedanya adalah -5 kayak gini ya. Ini katanya harus berapa? Lebih dari 225 gini. Ini kita sederhanakan aja dulu ya, ini 225 bisa kita coret, lalu ini bagi 2 semua berarti kita dapat jadinya A bagi 2 berarti 112 ya kali 5 berarti 10, 5 kali 1 560 ya. Berarti di sini dapatnya A min 560 kayak gini. Nah, katanya di sini kan lebih dari 1 ya, sehingga A-nya itu lebih dari 561. Nah, ini yang akan kita cari ya. Jadi saat A-nya lebih besar dari 561 pasti bentuk dari jumlahan barisannya lebih dari 225. Dari pernyataan pertama dulu di sini, U25-nya kurang dari 0. UN itu kan A plus N-1 berarti 24 kali bedanya minus 5, kurang dari 0. Ini kalau kita kali jadinya berapa? Ini 120, 5 kali 4 20, 120 ya berarti A kurang dari 120. Kalau kalian perhatikan ya, akan benar kalau A-nya, lebih dari 561. Di sini A kurang dari 120. Jadi setiap kita ngambil A di rentang ini pasti jawabannya salah. Karena kita sudah tahu pasti salah, keliru itu kan ya. Berarti ini sudah cukup ya, karena di sini kita tahu, oh jawabannya pasti salah ya, berarti cukup. Yang kedua U25 ya, yang U25 berarti sama rumusnya ya, A plus, 24 kali B berarti di sini sama aja dengan -120 kalau kita hitung ini lebih dari -9. Jadi A-nya lebih dari 111 ya. Nah ini hati-hati, ini A lebih dari 111. Kalau kita ngambilnya di 112 itu kan akan salah ya ini, saat kita ngambilnya di 112 ini kan boleh ya. Nah, dari sini salah karena A-nya harus lebih dari 561 ini salah. Tapi saat kita A-nya ngambilnya di 1000 gitu ya kan masih masuk di sini. 1000 gitu. Ini ya, ini akan benar. Ada 2 jawaban yang mungkin berarti ini nggak cukup ya. Sehingga jawabannya cuma yang pertama saja ya, satu aja yang A. Lalu soal yang terakhir. Fungsi G dan H ada definisinya ya, yang diminta apakah terdapat bilangan real sehingga kalau diganti GC min HC sama dengan 0. Kita coba cari aja dulu GC berarti semua X-nya ganti C ya, C min 1 dikuadratin ditambah A nih dikurangin sama HC nih ganti X dengan C berarti 2C minus B sama dengan 0. Kalian bisa jabarkan dulu ini kalau dijabarkan kan C kuadrat min 2C tambah 1 min 2C ya, tambah A minus B sama dengan 0. Berarti C kuadrat minus 4C tambah 1 plus A min B gini sama dengan 0. Yang diminta apakah terdapat bilangan real gitu ya, bilangan real. Nah, biar ada solusinya bilangan real ini kan D-nya harus lebih sama dengan 0 kayak gini ya. Sementara D itu kan B kuadrat berarti ini 16 min 4 kali A-nya 1, C-nya yang ini ya, yang 1 plus A minus B kayak gini. Ini untuk D-nya, ini katanya lebih sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu berarti 16 min 4A tambah 4B lebih sama dengan 0. Dapatnya adalah 16 min 4 kan 8 ya. 8 minus atau 4-nya kita keluarkan aja, ini berarti 2 minus A tambah B di sini apakah lebih sama dengan 0? Nah, ini pertanyaannya ya. Sekarang kita coba lihat saat A-nya lebih dari -1, B-nya lebih dari -5, apakah di sini lebih dari 0? Nah, ini bisa ada 2 kemungkinan ya. Saat kita ngambil di sini sama-sama misalkan A-nya positif, ini saat kita ngambil pertama ya, kondisi yang A ini, yang pernyataan pertama. Saat A-nya positif, lalu B-nya di sini kita ngambil negatif, negatif besar, misalkan B-nya kita ngambil -4 ya, kayak ini, -4 ini kita ambil angka aja. Misalkan positif berapa, positif 2 gitu kan ya. Maka solusinya di sini jadi berapa? 2 min 2 habis, ini kan jadi -16 ya, ini bakalan hasilnya minus ya, -16. Tapi saat kita ngambil A-nya di sini adalah min gitu ya, A-nya misalkan kita ngambil, oh 0 aja di sini. Saat kita ngambil A-nya 0, lalu B-nya ngambil positif, ini kan lebih dari artinya bisa positif kayak gini. Maka kalau kita hitung ini pasti positif. Ada 2 kemungkinan ya, berarti ini nggak cukup kayak gini. Terus untuk kasus yang kedua ini sama persis ya. Ini A-nya kurang dari 3, B-nya kurang sama dengan 5. Dengan mengambil nilai yang sama, ini akan dapat 2 jawaban juga, berarti ini juga nggak bakalan cukup.
Coba sekarang kita gabung, berarti kalau kita gabung A-nya batasannya harus apa itu? A-nya harus lebih dari -1 kurang dari 3. Sementara B-nya harus kurang sama dengan 5 lebih dari -5. Ini kalau kalian perhatikan saat kita ngambil A-nya 2 tadi B-nya -4 tuh kan masuk di sini kan ya, masuk di sini. Ini sama A-nya 0 sama B-nya 1 juga masuk di sini. Artinya ada 2 jawaban, tetap masih belum cukup ya. Berarti di sini dua-duanya ini masih belum cukup semua. Jawabannya adalah yang E.